Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Febriani, NIM 2186206059, kelas 2A Prodi S1 PGSD semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Pengertian karakteristik ruang. Karakteristik adalah ciri khas yang menonjol di suatu ruang. Ruang adalah seluruh permukaan yang menjadi tempat hidup manusia, bisa di dalam, di permukaan, atau di atas permukaan bumi. Ruang meliputi daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan wilayah. Karakteristik ruang adalah ciri yang menonjol dari suatu ruangan yang meliputi daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan wilayah. Contoh karakteristik ruang: dataran tinggi atau pegunungan. Dataran tinggi atau pegunungan adalah wilayahnya berbukit-bukit atau bergunung-gunung. Dataran tinggi atau pegunungan suhunya lebih dingin daripada dataran rendah. Dataran rendah. Dataran rendah yaitu daerah yang wilayahnya memiliki hamparan tanah yang luas dan relatif datar. Suhu dataran rendah lebih panas. Dataran rendah sangat cocok untuk lahan pemukiman, industri, dan perkantoran. Dataran rendah digunakan untuk membuat sarana dan prasarana serta sebagai pusat pemerintahan. Letak wilayah Indonesia dan pengaruhnya bagi Indonesia. Letak suatu wilayah di muka bumi dapat dilihat melalui letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. 1. Letak astronomis. Letak astronomis suatu negara adalah letak negara dilihat dari posisi di garis lintang dan garis bujur. Garis lintang membagi belahan bumi menjadi belahan utara dan selatan. Belahan bumi utara dan selatan dipisahkan oleh garis lintang 0 derajat. Garis ini disebut garis khatulistiwa. Garis sebelah utara disebut lintang utara. Garis sebelah selatan disebut lintang selatan. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubung kutub utara dan kutub selatan. Garis bujur membentang dari atas ke bawah membelah bumi menjadi dua, yaitu barat dan timur. Belahan bumi ini dipisahkan oleh garis bujur 0 derajat yang berpusat di Greenwich, London. Garis bujur barat disebut BB, sedangkan garis bujur timur disebut BT. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia paling selatan terletak 6 derajat lintang utara adalah Pulau W. Wilayah Indonesia paling utara terletak 11 derajat lintang selatan adalah Pulau Rote. Wilayah Indonesia paling barat terletak 95 derajat bujur timur adalah Pulau W. Wilayah Indonesia paling timur terletak 141 derajat bujur timur adalah Kota Merauke. Dengan demikian, Indonesia memiliki iklim tropis dan Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu WIB waktu Indonesia Barat, WIT waktu Indonesia Timur, dan WITA waktu Indonesia Tengah. 2. Letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada pada posisi silang, yaitu di antara benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas-batas wilayah Indonesia. Batas-batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografis. Sebelah utara
Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Sebelah timur, Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah selatan, Australia, Samudra Hindia, Laut Timor, dan Laut Arafuru. Sebelah barat, Samudra Hindia. Yang ketiga, letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat dari jenis keadaan batuan yang ada di permukaan bumi dan jalur pegunungan. Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda, yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Serkum Pasifik di sebelah timur. Keadaan alam Indonesia. Keadaan alam Indonesia dapat dijelaskan melalui iklim, bentuk muka bumi, serta flora dan fauna yang terdapat di wilayah Indonesia. Keadaan iklim. 1. Keadaan iklim. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan dilalui garis khatulistiwa. Oleh karena itu, Indonesia memiliki 3 iklim, yaitu iklim tropis, laut, dan muson. A. Iklim tropis. Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa sehingga beriklim tropis yang bersifat panas. B. Iklim muson. Iklim muson sangat dipengaruhi oleh angin yang berubah-ubah setiap kurun waktu tertentu. Biasanya angin muson berganti setiap 6 bulan sekali. C. Iklim laut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak lautan. Hal itu mengakibatkan penguapan air laut sehingga udara menjadi lembab dan curah hujan tinggi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.